semuanya, welcome back to Sanari Sejarah. Hari ini teman-teman, senang sekali kami bisa keluar untuk satu hal yang agak urgent. Ya, jadi hari ini kami akan pergi ke suatu mall ya kak ya, untuk mencari laptop. Bagi kami saat ini sesuatu yang sangat urgent ya untuk mencari sebuah laptop, karena minggu lalu laptop suami saya itu rusak dan itu nggak bisa dipakai sama sekali. Masih bisa sebenarnya, tapi layarnya itu mati seperti itu. Dan laptop saya itu laptop yang kecil, dan kalau mau edit pasti nggak bisa. Jadi agak susah kalau mau editing tanpa laptop dari suami saya yang besar itu. Edit dengan handphone bisa, tapi kebanyakan handphone saya itu akan hang juga kayak gitu. Jadi agak susah, dan sekarang ini kan semuanya dari rumah, bekerja dari rumah, banyak pertemuan online, apalagi kalau pertemuannya bersamaan jamnya dan pertemuan itu beda. Maka kami sama-sama membutuhkan laptop. Seperti itu ya. Jadi kita akan pergi ke sebuah mall, namanya ITC Mall ya kak ya? Iya betul. ITC Mall. Jadi dulu kalau di Surabaya kita mau cari barang-barang elektronik biasanya pergi ke high tech mall. Tapi karena satu dan lain hal, maka kebanyakan toko-toko yang di high tech mall itu setelah kami searching pindahnya ke ITC. Makanya kami memutuskan untuk pindah ke ITC, pergi ke ITC hari ini. Dan video hari ini kami mau memberikan tips praktis kepada teman-teman yang masih pemula atau awam, bagaimana mencari laptop sesuai dengan kebutuhan kalian. Tips yang paling penting yang kalian perlu perhitungkan sebelum kalian membeli laptop jenis apapun juga, merek apapun juga, adalah untuk tujuan apa kalian menggunakan laptop itu. Kalau hanya untuk hal-hal dasar seperti menggunakan Microsoft Office dan internetan misalnya, atau nonton drakor seperti cewek-cewek kebanyakan, atau untuk pertemuan online, maka laptop atau netbook ya biasanya, netbook yang kecil itu udah cukup, dan itu punya saya seperti itu. Itu berapa inch ya kak? Itu 10-12 inch, terus range harganya rasanya cukup deh. Kalau dari 3-5 juta itu udah cukup lah untuk hal-hal seperti itu. Iya, itu yang kecil. Netbook saya itu seperti itu. Nah, tapi kalau kalian kebanyakan ya, misalnya mahasiswa, kalian jurusan teknik, atau kalian jurusan desain, dan kalian butuh laptop untuk melakukan editing atau membuka program-program tertentu ya, untuk tugas kuliah, nampaknya kalian butuh laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan pastinya lebih mahal ya daripada yang tadi disebutkan tadi, seperti itu. Nah, hari ini kami akan mencari laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi, karena tujuannya adalah untuk editing dan juga untuk apa lagi kak, buka program-program yang berat itu apa? Ya, program-program editing, baik misalnya kayak Photoshop, terus untuk edit video dan seterusnya. Ya, jadi laptop suami saya itu kami gunakan untuk edit video kebanyakan, edit sound seperti itu, lalu juga Photoshop ya kak ya, untuk edit desain seperti itu. Jadi memang membutuhkan suatu laptop yang lebih tinggi spesifikasinya. Mungkin hal pertama yang harus dilakukan memang benar adalah riset ya. Jadi riset, jadi mencari, misalnya kita punya budget 4 juta atau 5 juta. Nah, dengan budget seperti itu, kira-kira alternatifnya apa? Alternatif laptop dari berbagai macam merek ya. Nah, untuk itu sebaiknya saran saya memang tanya ke orang yang paham gitu. Misalnya kalau yang sekarang saya mau cari, yang tadi saya sudah sebutkan, nah saya sudah bandingkan nih dengan harga antara 6,5 sampai 7 jutaan itu, yang merek Acer tipenya apa, terus yang Lenovo, terus Asus, HP, yaitu jadi sudah lihat berbagai kemungkinan tipe dengan spek yang sama, misalnya prosesornya, RAM-nya, terus harddisknya berapa. Nah, itu hal-hal dasar itu sudah ada dalam pegangan. Jadi waktu kesana nanti tinggal
kasih tahu aja mau laptop tipe ini harganya berapa. Jadi kan bisa jadi pembanding mana yang lebih murah. Nah, Ini rencananya kita akan cari spesifikasinya seperti apa, Kak? ini dia sekelas dengan Intel Core i5, cuma ini kayak pesaingnya gitu. Jadi namanya itu AMD Ryzen 5 itu prosesornya. Jadi itu spesifikasi teknisnya itu. Terus cari yang RAM 8. Sebenarnya kalau untuk yang sehari-hari, yang tadi ya untuk program-program yang standar, RAM 4 aja udah cukup sih. Itu laptop saya yang lama RAM-nya 4 cukup pun juga kalau untuk editing. Cuma ini karena kan pasti kedepannya biasanya file-file editing itu akan makin berat. Nah, jadi butuh laptop juga spesifikasinya lebih tinggi. Ya, seperti itu. Terus ya itu sih. Tentu ada VGA card-nya dan seterusnya. Itu hal dasar sih. Sebenarnya spesifikasi yang bukan sangat-sangat tinggi banget ya. Jadi intinya cukuplah untuk edit video seperti itu. Jadi harganya antara 6,5 sampai 7 jutaan lah, kurang lebih begitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu penjelasannya suami saya lebih paham. Lalu tips yang berikut adalah kalian pergi dengan orang yang memang paham. Kalau bisa jangan pergi sendiri. Kalaupun misalnya kita pergi bukan dengan orang yang terlalu paham, paling tidak sebelumnya kita sudah punya daftar. Sudah punya daftar apa yang mau kita beli. Kemungkinan alternatif laptop yang akan kita beli. Karena kalau pergi sendiri tuh bakalan bingung kayak gitu loh. Karena di toko itu udah begitu banyak marketingnya, orang-orang yang menarik-narik kita ke toko-toko, dan ini loh, ini bagus, harganya segini, harganya segitu, kayak gitu. Dia akan menawarkan hal yang kita bahkan nggak paham. Tapi kalau kita sudah punya pilihan, kita bisa straight dengan pilihan kita. Nggak, saya maunya ini ya, harganya berapa. Nah itu tips yang berikut. Yang berikut tuh saya sudah buat checklist sebenarnya ya. Saya sudah buat checklist di HP ada. Jadi checklistnya misalnya, apa yang harus saya tanyakan. Itu saya sudah buat pertanyaan-pertanyaannya. Termasuk saya sudah tulis nanti saya harus bertanya tentang garansi, harus tanya tentang apa, supaya tidak ada yang kelewatan. Jadi ketika tanya satu laptop, tanya semuanya, itu sangat detail. Ya, namanya beli laptop kan bukan setiap hari ya, paling beberapa tahun sekali. Jadi sayang kalau kita nyesel gitu loh, dan uang nggak bisa balik. Ya itu sih kalau dari saya. Sementara itu untuk ya, nanti kalau ada tambahan kita lanjutin. Kalian bisa lihat banyak sekali toko-tokonya. Salah satu toko yang terkenal, Joe Laptop. Nggak tahu cara bacanya apa teman-teman. Ya, kami akan masuk. Di toko yang Joe itu kosong ya. Biasa kan kita belinya di situ toh. Kalau laptop Laptop Isan yang lama ya begitu. Iya, laptopku dulu tuh beli di situ. Tapi bukan di ITC, di Maksudnya ada pameran di mana gitu. pameran di mana gitu, terus beli. Jadi gimana nih Kak pilihannya? Kok Kayaknya muter-muter bakal dulu? kembali ke laptop One deh. Laptop One aja ya, dia lebih apa? Kenapa mau ke Soalnya situ? di situ memang ada barangnya ada, dan harganya waktu di cek ternyata lebih murah daripada harga online. Oh, oke. Waktu cek, dibanding beberapa toko ternyata itu lumayan murah sih. Saya masih bingung ya antara HP atau Asus ya. HP atau Acer. Tapi sudah kualitas harddisk yang bagus. SSD itu kualitas teknologi harddisknya lebih baru gitu. Jadi alternatifnya memang mencari yang ini Acer Swift 3, atau satunya lagi tuh pilihannya ini HP sama, semua speknya sama, cuma di sini harddisknya lebih kecil. Paham toh per laptopan ini aku nggak paham sih sebenarnya, karena dia background dulu kuliahnya tentang elektro IT segala macam kayak gitu, jadi dia mengerti. Jadi kalau kalian mau mencari laptop sebaiknya pergi dengan orang yang paham. Kalau enggak kalian akan bingung karena pilihannya tuh banyak banget. Iya. Jadi lagi bingung. Iya. Bingung antara dua itu ya. Satunya ini. Yang HP ini, satunya Acer. Satunya Acer Swift. Iya. Kalau ini kelemahannya
dia cuma 1/4 tera harddisknya, tapi sudah SSD. Iya. Tapi kelebihannya kita bisa nambah sendiri, nambah 1 tera di sini, dan garansinya nggak hilang. Jadi bisa di toko ini tanpa harus ke garansi ke service centernya. Iya. Dan kalau nanti setelah nambah harddisk 1 tera yang HDD, harganya jadi sekitar 7,6 atau 7,7 lah, Iya. gitu. Nggak terlalu jauh harganya, sesuai dengan budget. Nah, kalau ini yang ini tadi ini yang ini harganya 7575, tapi SSD-nya 512. Lebih tinggi SSD-nya, tapi tetap kalau harddisknya kalau mau nambah harus ke service center. Iya. Dan nambahnya jadinya 8 jutaan. Iya. Jadi kayaknya rasanya yang sesuai budget yang HP dah. Itu Oke. harddisknya udah Karena kayak oke. berpikir ini untuk long term, kebutuhan long term ya. Iya benar. Gitu lah guys.